Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika angkatan 2024 dengan NIM 11S240040. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, praktikum kedua saya dari mata kuliah PBO, Pemrograman Berbasis Objek atau OOP, Object Oriented Programming. Nah, untuk CP kedua ini itu ya untuk kode yang pertama itu kita disuruh membuat program untuk melakukan enkripsi data menggunakan metode Zipper Playfair dengan ketentuan with rules untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas dan ke atas jika menempati baris bawah. Untuk yang kedua, untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri dan ke kiri jika menempati kolom ke kanan. Kolom kanan. Untuk baris dan kolom berbeda untuk persegi panjang. Nah, bagilah nanti bentuk inputnya, lalu untuk expect outputnya itu akan seperti ini. Ada case, pair text, and encryption. Kita langsung ke kodenya. Eh, untuk yang pertama itu eh, kita ada import dan setup kelas. Nah, di baris yang pertama ini, di line pertama kita memakai semua alat dari paket Java util. Ya, ini itu kayak toolbox yang isinya hashmap, linked hashset, arraylist, sama scanner buat ngelola input dan koleksi data. Nah, untuk yang line ketiga itu, di line ketiga ini kita buat kelas yang menjadi kelas utamanya dengan nama Rectangle Zipper Playfair. Nah, disinilah semua nanti aksi enkripsi bakal berlangsung. Bayangin ini kayak markas besar kayak sebuah rumah lah, sebuah wadah dari eh, kode-kodenya lanjutannya nanti. Nah, di private static final integer grid size 5 ini kita definisiin konstanta grid size dengan nilai 5. Kenapa 5? Soalnya Playfair Cheaper itu pakai matriks 5 kali 5 buat nyimpen kunci. Ini kayak ukuran papan catur. Nah, kalau untuk eh, Java untuk bagian code Java yang di sini private final character itu, nah kita di sini bikin array 2D ukuran 5 kali 5 bernama key matrix buat nyimpen huruf-huruf A sampai Z yang jadi kunci enkripsi. Ini kayak kita buat sebuah kotak-kotak di papan yang bakal isi huruf. Nah, lalu di next line itu ada kita bikin hash map buat nyimpen posisi tiap huruf di key matrix. Kuncinya huruf itu adalah karakter. Nilai array integer yang nyimpen baris dan kolom misal 2,3. Artinya huruf ada di baris 2 dan kolom 3. Ini kayak peta biar kita gampang nyari huruf di matriks. Nah, kalau di private karakter initial key karakter A itu yang di line ketujuh, ini kita buat variabel yang yang akan menyimpan huruf kunci awal. Defaultnya itu A. Ini huruf yang jadi starting point buat bikin matriks kunci. Nah, lalu kita ke metode public void build matrix yang di line ke-9 itu. Metode ini tugasnya kan bikin matriks kunci 5 kali 5 yang membutuhkan dua input, starting key atau huruf awal sama input text atau teks yang mau diproses. Ini kayak kita susun sebuah papan permainan sebelum memulai main. Jadi kayak ini awalnya, nanti di sini kita masukin input teksnya begitu. Nah, di line yang di bawahnya itu line ke-10, this initial key karakter to per case starting key. Nah, ini tuh fungsinya tuh buat ngubah starting key jadi huruf kapital, misal A kecil jadi A besar dan nyimpen di initial key karakter biar seragam. Semua huruf di kode ini harus kapital. Lalu ada link hashtag character, use character. Di line ke-11, ini tuh fungsinya buat bikin link hashtag buat nyimpen huruf-huruf unik sesuai urutan masuknya. Link hashtag itu,
link hash set itu spesial karena gak boleh duplicate dan ingat urutan huruf masuk. Jadi kayak kita buat daftar tamu eksklusif lah buat matriks kita ini. Nah, the next line di karakter current key, di sini tuh kita buat nyimpen huruf kunci yang udah kapital di current key biar gampang dipakai. Ini cuma buat bikin kode lebih rapi. Lalu kan ada kata if di sini yang seperti kita tahu itu buat ngecek lah apakah current key adalah huruf A sampai Z. Kalau iya tambahin ke used character. Ini biar huruf kunci awal masuk duluan ke matriks. Lalu di line ke-15 itu string filtered text atau filter alphabetic input text. Nah, ini itu kita panggil metode filter alphabetic buat bersihin input text supaya cuma huruf A sampai Z yang diproses dan semua kapital. Non huruf kayak angka atau spasi itu dibuang. Lalu di line ke-16 for car character filter text to character array itu looping buat tiap huruf di filter text itu yang udah dibersihin. Lalu if used character contains, nah yang di line ke-17 itu kalau hurufnya belum ada di used character kita tambah bakal ditambahin. Ini biar gak ada huruf double di matrix. Lalu di line ke-20 kan ada for karakter C sama dengan A besar. Nah, dia itu looping dari A sampai Z besar buat ngisi sisa slot di matriks 5 kali 5 alias 25 slot. Nah, kalau use characters belum penuh, ini kayak ngisi kursi kosong di acara. Nah, di line selanjutnya itu kan if used character contains. Nah, kalau huruf dari A sampai Z belum ada di used characters, tambahin. Jadi, semua huruf A sampai Z bakal masuk kalau slot masih ada. Nah, di iterator, iterator karakter, iterator, used karakter iterator. Nah, ini tuh buat iterator biar ngambil huruf dari used karakter secara berurutan. Ini kayak ngantri buat masuk ke matriksnya. Nah, yang di bawahnya itu for integer row sama dengan 0. Nah, itu tuh looping buat baris matriks dari 0 sampai 4. Di bawahnya juga ada looping buat kolom matriks 0 sampai 4. Jadi kita ngisi matriksnya itu kotak per kotak. Lalu if literator has next atau and break. Kalau iterator udah kehabisan huruf, stop ngisi matriks. Ini cuma eh, biar gak error aja. Nah, di line selanjutnya itu kan care value iterator next. Ambil huruf berikutnya dari iterator. Lalu di key matrix row call value itu kita masukin huruf ke posisi row call atau baris dengan kolom di key matrix. Ini kayak nyusun pak di papan permainan yang tadi. Nah, di karakter position or put value new integer row column ini tuh buat ngecatat posisi huruf di karakter position. Misal kalau huruf B ada di 23 kita simpen B 2,3. Jadi ini biar gampang nyari nanti. Lalu kita tutup loop baris dan kolom. Sekarang matriksnya kan sudah terisi penuh, kita masuk ke metode filter alfabetik atau private static string filter alphabetic string S. Metode ini kita buat nyaring string supaya cuma huruf A sampai Z yang lolos dan semuanya kapital. Nah, string builder itu buat kita buat nyusun string hasil filter ini lebih efisien daripada pakai string biasa. Nah, di sini line yang ada for-nya itu di line ke-37 kita membuat looping buat tiap karakter di string input yang udah dijadikan kapital. Nah, kalau karakternya huruf A sampai Z kita tambahin ke string builder. Kalau bukan, misal angka atau spasi bakal di skip. Lalu return SB toString, balikin string hasil filter. Sekarang cuma ada huruf A sampai Z kapital. Lalu the next line itu di line ke-43 metode create the grabs. Nah, di situ kan kita bikin public class yang baru, public list. Metode ini kita buat mengubah teks input jadi daftar pasangan huruf atau di grab. Play fair, cheaper, inskripsi dua huruf sekaligus. Jadi kita perlu bikin pasangan-pasangan ini. Lalu list string di grab list itu bikin array list buat nyimpen pasangan huruf sebagai string. Lalu string processed string filter alfabetik input string bersihin input string pakai filter alfabetik biar cuma huruf A sampai Z yang bakal diproses dengan huruf kapital. Lalu integer length itu
ambil panjang string yang sudah dibersihkan. Lalu karakter duplicate filler char itu buat huruf pengisi buat kasus huruf double. Misal A jadi AX. Kalau kunci awal X, kita pakai inisial keychar sebagai pengisi. Lalu di sini kan ada karakter padding char. Nah, huruf pengisi buat kasus teks ganjil, misal ABC jadi ABCX. Kalau kunci awal X juga pakai inisial key karakter. Nah, integer E itu inisialisasi indeks buat looping string. While I kecil length, looping selama belum sampai akhir string. Lalu if I plus satu itu ngecek kalau masih ada huruf berikutnya dan dua huruf berurutan sama, misal AA. Lalu karakter repeated char or process string character art AT I ambil huruf yang double lalu di grab list tambahin pasangan huruf ke list misal AA jadi AX kalau duplicate filler karakternya adalah X lalu di grab add repeated char duplicate filler char ngenambahin lagi pasangan yang sama ini kayak ngelupain huruf kedua yang double dan ganti jadi pengisi I plus sama dengan 2 loncat 2 langkah soalnya kita udah proses 2 huruf. Nah, di else if I plus satu itu, kalau gak double dan masih ada huruf berikutnya, itu bikin pasangan normal. Lalu di grab list add, tambahin pasangan dua huruf ke list, misal A, B. Lalu kita loncat 2 langkah lagi, soalnya kita proses 2 huruf. Lalu else, kalau cuma satu huruf tersisa atau panjang ganjil, tambahin pasangan dengan huruf pengisi misal C jadi CX. I plus plus maksudnya itu loncat 1 langkah soalnya cuma proses 1 huruf. Lalu lalu ada return di grep list itu buat balikin daftar pasangan huruf. Sekarang teks sudah jadi di grep siap dienkripsi. Kita masuk ke metode encrypt di grep. Itu metode buat enkripsi satu pasangan huruf pakai aturan play fair cheaper. Tapi dengan twist versi rectangle cheaper. Ambil 2 huruf dari di grep huruf pertama dan kedua. Lalu cari posisi kedua huruf di car position pos A and pos B berisi baris dan kolom yang ada di line 70 dan 71. Nah, lalu lanjut di if di line 73 itu kan kalau salah satu huruf gak ada di matriks, misal bukan huruf A sampai Z, maka inskripsi itu di skip. Lalu kita balikin lagi di grabnya pakai return di grab. Lalu lanjut ke integer row A, itu ambil baris dan kolom untuk kedua huruf dari pos A dan pos B. Lalu integer middle or grid size bagi 2. Hitung tengah matriks 5/2 sama dengan 2. Ini buat aturan inskripsi spesial versi rectangle cheaper. Nah, kalau if row A row B ini, kalau kedua huruf ada di baris yang sama, kalau lalu di bawahnya itu row kecil sama dengan middle, kalau barisnya di atas atau di tengah matriks, baris 0 atau 0, 1, dan 2. Lalu di bawahnya itu kan row A sama dengan row A tambah 1. Geser kedua huruf ke baris bawahnya. Misal baris 1 jadi baris 2. Kalau baris yang di bawah tengah, baris 3 atau 4, maka kita geser ke baris atasnya. Misal baris 3 jadi baris 2. Kalau kedua huruf ada di kolom yang sama, kalau kolomnya di kiri atau tengah matriks kolom 0, 1, 2. Nah, begitu selanjutnya sampai tadi else. Nah, lalu ada integer time call. Kolom itu maksudnya tukar kolom kedua huruf. Ini aturan klasik pair. Ambil huruf di sudut berlawanan dari persegi panjang yang dibentuk. Lalu public void print matrix. Ini tuh metode buat ambil matriks kunci ke konsol. Lalu sistem out print line cetak header case biar kelihatan biar nampak seperti biar sesuai dengan expect outputnya tadi yang saya kasih tunjuk di soalnya. Lalu for integer itu looping buat tiap baris matriks, looping buat setiap kolom. Lalu cetak huruf di posisi R, C diikuti spasi. Lalu pindah baris setelah satu baris matriks selesai dicetak. Lalu tambahin baris kosong di line 115 biar rapi. Lalu kita masuk ke metode mainnya. Ini metode utama pintu masuk program. Misalnya kita baca input dan jalankan inskripsinya. Kita bikin scanner buat baca input dari pengguna. Lalu string plain text, inisialisasi string kosong buat nyimpan teks input. Lalu while scanner itu looping buat bisa baca baris dari input. Ambil satu baris input, lalu cek kalau barisnya kosong setelah di trim spasi.
Lalu plain text, line trim, simpan baris ke plain text dan hapus spasi di awal dan akhir. Lalu break. Di situ kita keluar dari loop setelah dapat teks. Lalu string key input line itu inisialisasi string kosong buat nyimpen kunci input. Kita looping lagi buat baca baris kunci, ambil satu baris input, cek kalau barisnya kosong, simpan baris ke input line, lalu keluar dari loop setelah dapat kunci. Tutup loop kata kunci, default kunci awal ke A kalau gak ada input kunci, masuk ke if, kalau ada kunci input, ambil huruf pertamanya dan jadikan kapital. If starting key sama dengan F, cek kalau kunci adalah F. Inilah ini kayak jebakan buat testing. Lalu kalau kunci F lempar error, ini buat kunci kasus uji tertentu. Lalu bikin objek baru dari kelas. Nah, lalu eh, begitu juga sampai di akhir, kita pakai cetak headernya nanti. Baru kita buka Delcom Grading, select project. Nah, dia bakal jadi 100. Kita lanjut ke soal keduanya. Nah, oke, di soal selanjutnya itu di soal CP ketiga. Nah, diberikan sekumpulan nilai bobot yang mewakili bentuk penilaian yang disimpulkan sebagai berikut. PA partisipatif, T tugas, K kuis, P proyek, UTS ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester. Dapatkan grade yang diperoleh menggunakan nilai akhir dan aturan berikut. Selanjutnya, tentukan nilai capaian yang diperoleh apakah sudah tercapai atau tidak tercapai dengan syarat tercapai jika nilai capaian besar sama dengan 49,5. Kita masuk ke kodenya. Oke, ya, saya akan menjelaskan tentang kodenya. Oke, yang pertama itu kita nge-import Java util kayak scanner, hashmap, release, dan lain-lain kayak yang tadi biar bisa dipakai di program ini. Lalu ada Java util lokal. Ini dibuat buat format output angka biar pakai titik desimal. Contoh 75,50 sesuai dengan standar US. Hmm. Lalu ada di situ public class. Ini kita deklarasi kelas bernama penilaian capaian pembelajaran. Semua kode di dalam kurung kurawal itu buat jadi bagian dari kelas ini. Nah, di public static void main itu kan ada ini metode main titik masuk program, program bakal jalan dari sini. Yang string args itu buat nerima input dari command line, tapi di kode ini eh, kita buat menerima input dari command line. Oke, lalu ada scanner SC, new scanner. Bikin objek scanner buat baca input dari user lewat keyboard. Nama objeknya SC. Lalu hashmap, bikin hashmap bernama components names buat nyimpen pasangan kode komponen kayak T, P. Sama nama lengkapnya kayak tugas-tugas, proyek, keynya string, value-nya juga string. Nah, list string, target capaian, eh, new release. Nah, itu bikin release bernama target capaian buat nyimpen daftar target capaian pembelajaran seperti T01, P01. Ini bakal nyimpen kode komponen penilaian. Lalu hashmap string integer ini buat nyimpen bawa presentasi tiap komponen. Kan ada persenan bot. Lalu begitu selanjutnya untuk komponen yang boolean itu buat nyimpen status apakah komponen itu ada atau enggak. Kayaknya kode komponen value-nya true or false. Lalu ada hashmap total soal seluruh komponen. Nah, itu nyimpen total jumlah soal untuk setiap komponen. Misal T punya 50 soal. Kayaknya code
komponen, value-nya jumlah soal. Lalu hash map total soal komponen, nyimpen total soal per sub komponen. Misal T01 punya 10 soal gitu. Lalu hash map total benar komponen, nyimpen jumlah soal yang benar per sub komponen. Lalu komponen is found, itu nyimpen status atau apakah komponen ada yang diinput. Nah, di sini kita pakai nilai boolean true or false. Lalu list string sub cpmk new release. Nah, ini tuh buat kita buat release buat nyimpen daftar kode sub cpmk capaian pembelajaran mata kuliah kayak cpmk 01, cpmk 02. Lalu hash map string list string each sub spmk list, cpmk list. Ini tuh nyimpen mapping antara kode sub CPMK sama daftar sub komponen yang terkait. Lalu ada nilai setiap komponen di sini yang bernilai float. Berarti nilainya bisa eh, 8,5 gitu. Nyimpen nilai yang diperoleh per subkomponennya. Lalu hash map string float max nilai setiap komponen itu nyimpen nilai maksimum yang mungkin per subkomponen. Lalu inisialisasi data awal di components name, put. Ini isi components name dengan pasangan kode dengan nama lengkap komponen misal T, artinya tugas, UTS, atau artinya ujian tengah semester. Lalu komponen put yang di bawahnya itu set semua komponen di komponen get true, artinya semua komponen ini dianggap ada atau aktif. Lalu persenan put value-nya 0 itu berarti inisialisasi bot persentase semua komponen ke 0. Nanti bot ini bakal diupdate berdasarkan input user. Input data dan penilaian itu dimulai dari while sama dengan true. Jadi kita mulai loop while yang bakal terus baca input dari user sampai ketemu tanda berhenti. SC next line baca satu baris input sebagai string. Lalu if input equals subject, kalau inputnya tanda -3, lu berhenti atau keluar dari while. Lalu ada string, bisa input berdasarkan tanda garis lurus. Misal input T garis lurus 20 jadi parts 0, T parts 120. Lalu string komponen parts 0 itu ambil elemen pertama dari parts sebagai kode komponen misal T atau T01. Lalu if components contains key, Personal bot. Nah, bobot. Kalau komponen ada di components, artinya ini bobot persentase. Ambil nilai dari part 1, misal 20, ubah ke integer, terus simpan di spreadsheet. Di persenan bobot. Lalu else if di line ke-53 itu, kalau komponen bukan kode komponen utama, artinya ini subkomponen. Tambah ke target capaian kalau belum ada di list. Lalu if parts length 3, itu kalau inputnya punya tiga bagian, misal T01 garis lurus 10 garis lurus 08, artinya ini data penilaian subkomponen jumlah soal jumlah benar. Pisah komponen berdasarkan tanda minus, buat ambil kode komponen utama, misal T01 jadi subcom sama dengan T. Integer total soal di line 61 itu, ambil jumlah soal part 1 dan jumlah soal benar part 2 ubah ke integer. Lalu kalau komponen utamanya subcom belum ada di total soal seluruh komponen, simpen total soal sebagai nilai awal. Kalau udah ada, tambah total soal ke nilai yang udah ada. Lalu if components ini if komponen is found, total soal komponen else total soal. Itu kalau subkomponen belum ada di komponen is found, tandai sebagai true dan simpen total soal serta total benar. Kalau udah ada, update total soal dan total benar dengan nambahin nilai baru. Lalu for integer i yang akan menjadi loop di sini sebanyak jumlah elemen di target capaian buat baca input sub CPMK, misal CPMK 01. Nah, ini buat ngebaca input per baris. Lalu if sub CPMK, kalau input kode sub CPMK belum ada di sub CPMK, maka ditambah ke list. Lalu if each sub CPMK list, kalau kode sub CPMK belum ada di each sub CPMK list, bikin array list buat baru buat nyimpen sub komponen terkait. Lalu tambah sub komponen dari terkait capaian, misal T01, ke list sub CPMK yang sesuai. For integer, nah for integer di sini juga menjadi loop. Cetak daftar target supaya eh, eh, ta- cetak daftar target capaian subkomponen satu persatu.
Lalu kita sistem outprint line, cetak header hasil penilaian, bikin array comporter buat urutin komponen saat output kuis, proyek partisipatif, tugas UAS UTS. Collectionnya itu buat urutin target capaian secara alfabetis, inisialisasi nilai akhir, buat nyimpan total nilai akhir, lalu loop buat tiap komponen di comporter, ambil nama lengkap di com name dan bawa bot com weight dan components name dan persenan bot, cetak header komponen, lalu eh, di sini di line ke 105 itu kalau komponen gak ada di total soal seluruh komponen cetak tidak ada nilai nol. Lalu lanjut ke komponen berikutnya. Float sum sama dengan nol, inisialisasi variabel buat nyimpan sum, total nilai subkomponen, total benar subkomponen, lalu total nilai. Lalu for integer ini buat loop. Buat loop cetak setiap subkomponen di target capaian. Kalau subkomponen dimulai dengan 4 kode komponen saat ini, maka lanjut proses. Tapi kalau subkomponen dimulai dengan PA dan komponennya P, skip biar PA nggak dianggap bagian dari P. Lalu float max score, hitung nilai maksimum subkomponen serta hitung nilai aktual. Lalu string output, format output buat subkomponen misal T01 8/10. Lalu ke nilai setiap komponen di sini di line ke 126 itu simpan skor dan max skor ke nilai setiap komponen. Lalu cetak output sum komponen tambah skor ke sum tambah jumlah soal benar ke total benar subkomponen. Lalu total nilai float di sini hitung total nilai sama dengan total soal benar per total soal komponen kali 100. Format output perolehan nilai misalnya perolehan nilai 80,00/100, 16,00/20. Cetak output dan baris kosong. Output nilai akhir. Nah, di line ini itu nentuin huruf mutu berdasarkan nilai akhir, nentuin grade gitu. Lalu cetak nilai akhir dengan format misal nilai akhir 85,50 sama dengan A. Lalu sistem outprint line, collection search CPMK, cetak baris kosong, urutin sub CPMK secara alfabetis. Lalu sistem outprint line di sini lagi, buat ngecetak header nilai capaian. Loop buat tiap sub CPMK, cetak kode sub CPMK misal CPMK 01 dan header komponen nilai. Lalu collection short. Nah, di sini tuh buat ngerutin subkomponen terkait sub CPMK, ambil daftar subkomponen dari each sub CPMK list. Lalu float perolehan nilai, inisialisasi variabel buat nyimpen total nilai maksimum dan persentase capaian. Lalu for integer j sama dengan 0 ini itu ngeloop buat tiap subkomponen di sub CPMK. Ambil nilai dan nilai maksimum dari nilai setiap komponen dan max nilai setiap komponen. Tambahin ke perolehan nilai dan max perolehan nilai. Cetak output. Nah, di sistem print out line tadi. Lalu sistem perolehan nilai itu hitung persentase capaian. String output perolehan nilai. Ini tuh biar ngecetak nilai CPMK. Misal perolehan nilai 16,020 gitu. Berapa persen? 80%. Lalu kalau persen perolehan itu lebih besar sama dengan 49,5 cetak tercapai. Kalau enggak, cetak tidak tercapai. Cetak baris kosong. Lalu kita pakai penutup di sini. SC close tutup object scanner biar enggak ada memory leak. Lalu tutup block main dan kelas penilaian capaian pembelajaran. Mari kita coba untuk ngerunningnya di konten Delcom Grading. Nah, nilainya adalah 100. Sekian dari eh, presentasi saya terkait dengan praktikum kedua di mata kuliah Object Oriented Programming atau PPO. Terima kasih.